Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasibah Darasanti. Akan menjelaskan tentang sistem pencernaan ternak non-ruminansia seperti kuda, kelinci, babi, ayam. Oke, yang pertama, sistem pencernaan kuda. Kuda adalah salah satu hewan yang memiliki banyak manfaat dan fungsi, yaitu dapat digunakan sebagai hewan peliharaan, olahraga, dan bahkan transportasi. Kuda juga merupakan ternak non-ruminansia, dikarenakan sistem pencernaan kuda diawali dengan enzimatik yang dilanjutkan dengan pencernaan fermentatif. Pencernaan kuda memiliki ciri khusus, yaitu memiliki ukuran kapasitas saluran pencernaan bagian belakang lebih besar dibandingkan bagian depan. Ada beberapa organ sistem pencernaan secara umum pada kuda. Di antaranya adalah yang pertama yaitu rongga mulut. Mulut adalah bagian pertama sistem pencernaan yang mempunyai 3 fungsi, yaitu mengambil pakan, menghaluskan secara mekanik, dan pembasahan pakan dengan saliva. Yang kedua yaitu parinksial dan esofagus. Farinksi adalah organ penyambung antara rongga mulut dan esofagus. Esofagus kuda memiliki panjang 62 cm, lebar lambung 4,5 cm, dan berat lambung 0,6 kg. Esofagus letaknya membentuk sudut curam sehingga membentuk katup atau arah seperti selang. Fungsi utama esofagus digunakan untuk menyalurkan makanan dari mulut menuju ke lambung. Yang ketiga yaitu lambung. Lambung kuda memiliki ukuran relatif kecil dibanding dengan ternak ruminansia. Lambung kuda dewasa memiliki panjang 38,5 cm, lebar 28 cm, dan berat mencapai 1 kg. Lambung berbentuk seperti parutan kelapa. Isi lambung berwarna kuning dan memiliki tekstur kasar serta kering. Fungsi utama lambung digunakan untuk tempat penyimpanan makanan sementara dan tempat fermentatif. Yang keempat yaitu pankreas. Pankreas pada kuda sangat berbeda dengan ternak ruminansia. Kuda spesifik memiliki konsentrasi enzim dan kadar HCO3 rendah. Fungsi utama pankreas untuk memecah enzim polimer hati, lemak, dan protein seperti amilase, lipase, dan tripsin. Yang kelima yaitu usus halus. Usus halus atau usus kecil pada kuda terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Secara umum, usus halus memiliki panjang 11,33 cm. Secara anatomi, usus halus bagian duodenum mempunyai lebar 3 cm, jejunum 8 cm, dan ileum 5 cm. Fungsi utama usus halus digunakan sebagai tempat mencerna karbohidrat, protein, dan lemak, serta tempat absorpsi vitamin dan mineral. Selanjutnya yaitu usus besar atau usus kasar, terdiri dari cecum,
kolon, dan rektum. Secara umum, berat usus besar kuda yaitu 2,5 kg, panjang 165 cm, dan lebar 14,5 cm, dengan tekstur kering serta berwarna hijau gelap. Ketiga bagian tersebut tentunya memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama, fungsi dari cecum adalah sebagai tempat fermentasi dan terdapat gerakan penduler atau mencampur penyerapan dengan maksimal. Yang kedua yaitu kolon, berfungsi sebagai tempat proses fermentasi, absorpsi air dan elektrolit intensif. Yang ketiga yaitu rektum, berfungsi sebagai tempat pembentukan feses dan penyimpanan sementara sebelum dikeluarkan ke anus. Yang terakhir yaitu anus, adalah organ akhir dari sistem pencernaan. Sisa makanan setelah semua sisa makanan itu diserap akan dikeluarkan dari tubuh ternak kuda. Fungsi utama anus adalah tempat pembuangan sistem makanan atau keluarnya feses dan tempat proses defikasi. Oke, yang kedua yaitu sistem pencernaan ternak kelinci. Sistem pencernaan ternak kelinci itu pencernaan pakan secara kimia dilakukan dengan bantuan zat-zat kimia, mikroba, dan enzim yang terdapat pada saluran pencernaan ternak. Pencernaan dimulai dengan memecah bahan pakan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil dan dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana, sehingga dapat larut dan diabsorpsi melalui dinding saluran pencernaan dan masuk ke dalam peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh bagian tubuh. Lambung merupakan bagian paling penting dalam sistem pencernaan. Ransum masuk melalui kontraksi otot pada pilorus, kemudian dicerna dalam usus halus. Kelinci termasuk ternak pseudoruminansia, yaitu herbivora yang tidak dapat mencerna serat kasar dengan baik. Kelinci memfermentasikan ransum di cecum atau bagian pertama dari kolon yang kurang lebih merupakan 50% dari seluruh kapasitas saluran pencernaannya. Karakteristik sistem pencernaan kelinci yang paling penting dibandingkan spesies lain terletak pada usus besar dan sekum. Aktivitas mikroba di dalam usus besar dan sekum sangat penting dalam pencernaan dan pemanfaatan nutrien. Ternak kelinci mempunyai 2 jenis macam feses, yaitu feses normal yang biasa ditemukan di bawah sangkarnya, dan yang kedua, feses berbentuk lebih kecil dan lunak serta menggumpal. Feses lunak adalah feses yang tidak mengalami pengabsorpsian di dalam usus, artinya berlalu dengan cepat dari cecum langsung ke anus, yang kemudian ternak kelinci akan mengkonsumsinya, atau bisa disebut dengan koproge. Yang ketiga, sistem pencernaan pada ayam. Sistem
pencernaan ayam adalah mulut, esofagus, tembolok, proventriculus, gizzard, usus halus, usus besar, cecum, dan kloaka. Pakan akan masuk melalui mulut menggunakan paruh. Saliva terdapat pada mulut ayam. Saliva mengandung enzim yang menandakan pencernaan pakan. Saliva juga mengandung enzim amilase dan maltase. Esofagus menghantarkan makanan dari mulut menuju tembolok. Tembolok merupakan kantong untuk menyimpan makanan dan air. Keadaan tembolok yang kosong akan mengirimkan sinyal pada otak untuk mengambil makanan. Proventriculus merupakan penghubung antara tembolok dan gizzard. Proventriculus terjadi pencernaan seperti pada perut manusia. Enzim yang berada pada bagian ini adalah enzim tripsin, amilase, dan lipase. Saluran pencernaan selanjutnya adalah gizzard. Gizzard. Gizzard mempunyai pH 2,81 sampai 3,0. Saluran pencernaan selanjutnya adalah usus halus. Berfungsi untuk penyerapan nutrisi makanan. Terdapat beberapa enzim pada usus halus, yaitu peptidase, maltose, sukrosa, dan laktosa. Saluran pencernaan selanjutnya adalah kolon atau usus besar. Kolon berfungsi penyerapan kembali nutrisi yang belum sepenuhnya terserap oleh usus halus. Saluran pencernaan setelah usus besar adalah cecum. Cecum akan terjadi fermentasi serat kasar yang dilakukan oleh mikroflora yang ada pada cecum. pH cecum kisaran antara 6,3 sampai 6,6. Saluran pencernaan terakhir adalah kloaka. Vagina akan melipat saat bertelur agar bersamaan dengan feses dan urin. Dan yang terakhir adalah sistem pencernaan pada babi. Proses dimulai di mulut. Ternak mengunyah pakan dan memperkecil ukuran partikel, dan kemudian saliva dikeluarkan dan berfungsi membasahi pakan. Enzim amilase dikeluarkan bersama saliva oleh beberapa spesies hewan, termasuk babi ini, dan akan memecah pati, namun hanya sebagian kecil saja. Yang terjadi dalam proses pencernaan pati oleh amilase menjadi senyawa yang lebih sederhana di dalam mulut, karena pakan hanya sebentar saja tinggal di dalam mulut. Di mulut terdapat 3 kelenjar utama saliva yang meliputi kelenjar parotid, mandibula, dan sublingual. Perut besar atau lambung ventriculus adalah organ berotot yang bertanggung jawab untuk menyimpan dan memulai pemecahan nutrien, dan setelah itu pakan yang telah dicerna
atau digesta masuk ke dalam usus halus. Perut besar memiliki 4 bagian yang berbeda. Daerah perut ini tidak mensekresikan enzim pencernaan, namun memiliki arti penting bahwa disinilah sering terbentuknya ulkus pada babi. Iritasi di daerah ini karena ukuran kehalusan partikel pakan, stres atau faktor lingkungan lainnya dapat menyebabkan terbentuknya ulkus pada babi. Kalau terjadi ulkus, dapat mengganggu kesehatan babi dan konsumsi pakan menurun. Begitu pakan melewati daerah ini, kemudian memasuki daerah kardiak. Sekresi kelenjar pankreas dan pelepasan empedu dari kantongnya dirangsang oleh sekretin, pankreozim dan kolesistokinin, di mana ketiga hormon tersebut dilepaskan oleh sel-sel duodenum. Lipase yang berfungsi untuk menghidrolisis lemak menjadi asam-asam lemak dan gliserida. Tripsin berfungsi memecah protein dan polipeptida menjadi rantai-rantai yang lebih pendek yang disebut peptida. Kimotripsin berfungsi memecah peptida-peptida menjadi asam-asam amino. Selanjutnya yaitu di usus besar. Aktivitas enzim mikroba memang terjadi, tetapi aktivitasnya sangat terbatas. Aktivitas enzim-enzim mikroba di usus besar akan membentuk VFA atau volatile fatty acids yang biasa disebut dengan asam lemak atsiri. VFA ini dapat dengan mudah diserap di usus besar. Selama di dalam usus besar, sebagian besar air diserap dan digesta, dikondensasi menjadi semi padat dan dikeluarkan melalui rektum. Seterusnya dibuang melalui anus. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan pastinya bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.